Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, bertemu lagi dengan Ibu Mufidah dan pada pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di bab 2 dengan judul Iman kepada Allah. Meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Bisa dibuka bukunya di halaman 14. Ya, kita sudah masuk ke halaman 14. Judulnya Meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Zat Allah adalah sesuatu yang gaib. Akal pikiran kita tidak mungkin dapat memikirkannya. Oleh karena itu, tentang keberadaan Allah harus kita yakini melalui firman-firman-Nya dan bukti-bukti adanya alam semesta beserta isinya. Nah, jadi zat Allah itu sesuatu yang gaib. Kita nggak bisa melihat Allah, kita nggak tahu gimana Allah. Jadi kita nggak boleh memikirkan itu semua. Kenapa? Karena akal pikiran kita itu nggak akan sanggup untuk memikirkannya. Maka untuk gimana caranya kita meyakini Allah itu ada? Kita meyakini keberadaan Allah itu dengan firman-firman-Nya, ayat-ayat Allah yang telah diturunkan dan dengan bukti-bukti adanya alam semesta ini. Adanya bumi, adanya gunung, adanya laut, turunnya hujan dan segala macamnya. Rasulullah melarang kita untuk memikirkan hakikat zat Allah. Beliau bersabda sebagai berikut. An Ibni Abbasin anna qauman tafakkaru fillahi azza wa jalla. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah fa innakum lan taqdiru qadrah. Rawahu Abu Syaikh. Yang artinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diceritakan ada suatu kaum yang memikirkan tentang zat Allah. Maka Nabi bersabda, pikirkanlah tentang ciptaan Allah dan jangan pikirkan tentang zat Allah, karena sesungguhnya kamu tidak akan mampu melakukannya. Hadis riwayat Abu Asyih. Apa maksud dari hadis ini? Di sini ada sebuah kaum yang memikirkan zat Allah. Mikirin zat Allah tuh maksudnya kayak gimana? Dia tuh mikirin wujud Allah kayak gimana? Allah punya tangan apa enggak? Allah punya kaki atau enggak? Dan dia tuh mikirin segala macam. Itu tuh nggak boleh. Ya, Nabi bilang kita tidak boleh. Kenapa? Karena sesungguhnya kamu tidak akan mampu melakukannya. Akal kita tuh nggak akan sampai ke sana. Kalau dipikirin terus-menerus itu yang ada manusia itu bisa jadi gila. Ya, karena akalnya tidak akan sampai ke sana. Karena zat Allah itu adalah yang maha segalanya. Maka kata Nabi, pikirkanlah tentang ciptaan Allah. Kita boleh memikirkan ciptaan Allah. Kita bertadabur memikirkan subhanallah, betapa besar kuasanya Allah bisa ada gunung, ya, adanya langit. Langit bisa berada di atas tanpa tiang. Gunung bisa berdiri tanpa tiang. Adanya laut yang segitu luasnya, yang airnya tidak pernah surut dan tidak pernah habis. Jadi kita tuh berpikir tentang ciptaan Allah, tidak boleh berpikir tentang zat Allah itu sendiri. Paham sampai sini ya? Oke, sekarang kita menuju halaman 15. Memiliki sikap sebagai implementasi iman kepada Allah. Apa sih implementasi itu? Penerapan. Bagaimana kita menerapkan kalau kita itu percaya kepada Allah? Iman itu kan percaya ya. Kalau emang kamu benar-benar percaya kepada Allah, gimana penerapannya gitu? Gimana buktinya? Yang pertama, cara kita menerapkan bahwa kita beriman kepada Allah sebagai berikut. Mempercayai adanya Allah secara garis umum atau garis besar atau secara ijmali. Dengan kata lain, kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Maha pencipta, maha pengatur, maha sempurna, maha kuasa dan maha segalanya. Jadi
Yang pertama itu secara garis besarnya aja. Kalau secara garis besarnya aja kita harus percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu yang maha menciptakan segalanya, Allah yang maha mengatur semuanya, Allah itu maha sempurna, maha kuasa, dan lain sebagainya. Ya, Allah yang mengatur kapan hujan turun, Allah yang mengatur kapan manusia itu dilahirkan, kapan manusia itu meninggal, dan sebagainya. Yang kedua, kita mempercayai adanya Allah secara perinci. Kalau tadi yang pertama hanya secara garis umum atau secara ijmali, sekarang kita mempercayai adanya Allah dengan secara terinci atau tafsili. Jadi ada dua macam ya. Ada yang ijmali, ada yang tafsili. Nah, kalau yang secara terinci itu gimana? Kita percaya sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat wajib dan sifat-sifat mustahil yang masing-masing jumlahnya ada 20 sifat. Sifat wajib Allah ada 20, sifat mustahil Allah ada 20. Dan Allah juga mempunyai sifat jaiz dalam kuasa dan kehendaknya. Allah juga memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang terdapat dalam 99 asma Allah atau yang biasa kita kenal dengan Asmaul Husna. Kamu udah tahu ya sifat-sifat wajib Allah, udah pernah belajar waktu di kelas 2 atau di kelas 3 ya, tauhid. Wujud kidam bako mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah. Nah, masih banyak ya, itu masih panjang. Itu kan ada 20 sifat-sifat wajib Allah. Sama seperti sifat mustahil Allah juga ada 20. Ya. Allah juga punya sifat jaiz. Sifat jaiz tuh ya kehendaknya Allah, kuasanya Allah, mau bagaimana gitu ya. Nah, Allah juga mempunyai Asmaul Husna yang jumlahnya ada 9. Tahu kan? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, dan macam-macam ya. Sampai 99 Asmaul Husna itu. Ini maksud dari percaya adanya Allah secara tafsili atau secara perinci. Kalau secara ijmali kita percaya bahwa Allah itu ada, maha pencipta, maha pengatur, dan maha segalanya. Kalau secara tafsili atau secara terperinci kita percaya dengan sifat-sifat wajib Allah, sifat-sifat mustahil Allah, dan sifat-sifat jaiz Allah. Begitu pula kita percaya dengan 99 Asmaul Husna. Paham ya sampai sini ya? Sekarang kita masuk ke bagian C. Masih di halaman 15. Mengerti makna iman kepada Allah. Apa sih makna atau arti dari percaya kepada Allah itu? Iman kepada Allah yaitu percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan cara diucapkan dengan lisannya dan dibenarkan dengan hatinya, dan akan selalu berusaha berperilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kamu mengakui bahwa diri kamu itu beriman kepada Allah, bukan hanya secara ucapan aja, oh saya beriman, bukan kayak begitu ya. Jadi diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dalam hatinya tuh meyakini dan membenarkan bahwa kita percaya dengan Allah. Dan yang ketiga, kita berusaha berperilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu namanya kita beriman kepada Allah. Kalau kamu hanya bicara lisan aja tapi perilaku kamu masih buruk, itu belum menandakan bahwa kamu itu beriman kepada Allah ya. Kalau kamu beriman kepada Allah, perilaku kamu harus baik, harus jujur, karena Allah itu maha melihat. Kalau lagi ulangan, gak boleh nyontek, ya. Kenapa? Karena kamu yakin Allah itu melihat kamu. Nah, itu artinya kamu sudah beriman kepada Allah. Selanjutnya ada bukti-bukti adanya Allah atau firman-firman tentang keberadaan Allah.
Yang pertama, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang adanya Allah ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 163 dan juga ada di Quran surat Ar-Rum ayat 25 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi antaqumas sama'u wal ardu bi amrih thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Quran surat Ar-Rum ayat 25. Di sini dijelaskan ya bahwa berdirinya langit dan bumi itu atas kuasa dan kehendaknya Allah. Rumah kalau nggak ada tiang, kalau nggak ada tembok bisa berdiri nggak? Enggak ya. Nah, tapi Allah bisa membuat langit tetap di atas, tidak rubuh, tidak runtuh tanpa adanya tiang. Ya, itu adalah kekuasaan Allah. Selanjutnya, bukti-bukti adanya Allah yang kedua yaitu kejadian alam semesta. Adanya gunung, sungai, pantai, dan keindahan alam lainnya juga proses bergeraknya dunia dengan teratur. Ya, kalian tahu kan, bumi itu berputar. Ya, proses berputarnya bumi siapa yang bisa melakukan itu kalau bukan Allah? Gitu ya. Adanya siang dan malam, matahari yang tenggelam dan terbenam, terbit dan tenggelam, itu semua adalah kuasa Allah. Ya, itu menandakan bahwa Allah itu memang ada. Dan ini terdapat pada Quran surat Ibrahim ayat 32. Bisa dibaca di halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih wa sakhkhara lakumul anhar, yang artinya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu, dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya, dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Quran surat Ibrahim ayat 32. Ya, Allah yang menurunkan hujan. Dari air hujan itu bisa membuat sebuah pohon menjadi subur, menjadi berbuah. Buah itu kita makan. Nah, ini merupakan sebuah kejadian alam semesta. Ya. Selanjutnya yang ketiga, bukti adanya Allah adalah kejadian manusia. Adanya manusia yang terdapat pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Bisa dilihat di halaman 18. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnan nutfatan 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata idhaman, fa kasawnal idhama lahman, tsumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ayat 12 sampai 15 di surat Al-Mu'minun, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat kokoh atau di dalam rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging.
Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Pernah kalian berpikir bagaimana sih proses adanya manusia? Manusia itu diciptakan dari saripati, tanah dari tanah, ya. Tapi prosesnya itu adanya di dalam rahim, di dalam perut ibu kalian, bayi itu yang tadinya bentuknya hanya segumpal darah, ya. Selanjutnya dari situ menjadi daging. Daging nanti muncul tulang belulang, ya. Muncul nanti dari tulang belulang itu tulangnya dilapisi dengan daging lagi. Nanti ada tangannya, ada kakinya. Siapa yang bisa menciptakan itu? Pernah kalian berpikir bagaimana bisa di dalam sebuah rahim atau di dalam perut ibu kalian itu bisa terbentuk bayi sehingga kalau sudah waktunya bisa mengeluarkan seorang bayi ya yang juga manusia gitu loh. Yaitu merupakan salah satu kuasa Allah. Nah, manusia diciptakan mempunyai keunikan masing-masing. Tidak ada seorang pun yang memiliki kesamaan dengan orang lain, bahkan anak kembar sekalipun. Ini juga merupakan kekuasaan Allah. Anak kembar, mau dia kembar identik, pasti dia punya satu perbedaan. Misalnya ada tanda lahirnya, yang satu pendek, yang satu lebih tinggi. Yang satu rambutnya lurus, yang satu rambutnya ikal. Jadi meskipun anak kembar, dia juga pasti punya perbedaan. Nah, itulah kuasanya Allah menciptakan manusia dengan keunikan masing-masing. Paham ya? Maka dari itu kita harus meyakini adanya Allah, harus beriman kepada Allah. Oke, terakhir terima kasih atas perhatian kalian. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan yang Ibu jelaskan tentang materi kita pada bab 2 ini. Sekarang tugas kalian, silahkan kalian kerjakan uji kemampuan di halaman 19 sampai halaman 21 bagian A dan B jawabannya saja. Silahkan kirimkan foto tugas kalian di Google Classroom-nya masing-masing. Paham ya? Akhirul kalam, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.